Dan yang paling besar, agung, mulianya akhlak itu adalah sabar terhadap sikap orang lain yang tidak mengenakan kepada kita. Ya. Maka dikatakan as-sabru, sabar itu merupakan intinya akhlak. Otaknya, kepalanya akhlak itu ada di sabar. Maka ini dikatakan dia kalau dikategorikan dalam iman, iman itu ibarat kepala bagi tubuh. Ya, itu kedudukan sabar. Maka dengan sabar itulah orang-orang mendapatkan kebaikan semuanya. Baik kebaikan dalam urusan agamanya, begitu juga diikuti kebaikan-kebaikan urusan dunianya. Wal khuluqul hasan, akhlak yang baik itu adalah menahan diri, tidak menyakiti orang lain, dan sabar ketika disakiti oleh orang lain. Itu akhlak yang baik. Tak pegah mangat. Ada ngopi mangat. Otak kendang ya ada mangat. Maka bertering-tering tak pegah, menerima orang tengah kendang tengah karena balik tak pegah. Benakeun ustaz mangat pegah mangat. Ustaz pergi kencing, dengar pi mangat. Tapi yang berapa? Mengamalkannya. Karena itu ujian. Dan biasa satu ilmu itu ketika telah kita dapatkan itu diberikan ujian, Pak. Hanti aduk tengok. Han tengok lusa. Ujian itu dia. Kayak orang bertaubat ya. Ketika di awal bertaubat, untuk diuji kebenaran taubatnya diberikan maksiat-maksiat sebelumnya seakan-akan mudah untuk dilakukan di depan dia. Ini kalau taubat, kok mudah dalam ujiannya? Ketika melewati ujian tersebut, insya-Allah nanti dia akan datang lagi, akan mudah. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Maka dikatakan di sini, apabila engkau melihat seseorang yang dia sabar dan menanggung tolerir terhadap sikap buruk orang lain kepadanya, inilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka dikatakan sabar itu setengah daripada iman, dan yakin itu seluruh iman. Ya. As-sabru nisful iman. Sabar itu setengah pada iman. Maka sabar ini makamnya, ya, kedudukannya itu sangat agung sekali, karena barang siapa yang beramal sebuah amalan dalam ibadah misalnya, itu kepalanya, otaknya adalah sabar. Orang beramal sebuah ibadah tanpa sabar, tak bagus ibadahnya. Salat tak, kalau enggak sabar, baru Allahu Akbar, tidak baca Fatihah yang menyapu panjang-panjang tak iftitah. Hanya sabar, Pak. Ya. Begitu juga puasa enggak sabar, boleh kata macam rujak. Apa pun. Baca Quran baru buka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rencananya 1 juz. Baru 1 lembar. Bila boleh pada onta, kurang onta orang karena enggak sabar. Hadirin saya muliakan. Maka dikatakan di sini, begitu juga dalam hal meninggalkan maksiat, itu intinya disabar. Ya, sabar tidak bermaksiat. Begitu juga sabar terhadap takdir yang tidak mengenakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Intinya juga disabar. Maka betapa butuhnya akhlak kita adalah kita mulai dengan kesabaran. Nah, orang kata, Ustaz, melong kadang tagay, tak bagah bit digiro, tak bagah hicah tu. Cukup cepat saya marah, Ustaz. Kenapa tu? Sabar. Ya kan? Cuma kadang saya bilang sabar. Lain tiana, tahun yang baron tapi tabah. Hatinya intinya sabar. Sabar luah lampu syurga insya-Allah luah. Walaupun hidupnya kada ada lampu. Tapi sabar itu luas. Allah luaskan hati orang yang bersabar dan sebagainya. Kita sangat butuhkan sabar itu. Maka Al-Quran, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,
memerintahkan kita untuk saling berwasiat, saling berpesan tentang sabar. Itu di antara akhlak orang beriman. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini ada orang bersyukur kepada Allah SWT, luar biasa. Ketika terjadi satu hal yang hampir-hampir dia nggak bisa tahan diri, tiba-tiba datang kawannya mengatakan, sabar, ni tunduk, sabar. Nadroi ngempot. Nanti ada urusan dia dengan Allah Ta'ala. Sabar, tahan. Nanti setelah kejadian dia bercerita, Alhamdulillah. Proganya datang dia ingatkan saya sabar. Kalau dia nggak tahan, mungkin saya udah nggak sabar lagi waktu itu. Baru ingat begitu fadilah punya seorang kawan yang memerintahkan kita untuk sabar. Oh mas, menyohana terus kayaknya kalau hamboi kabunokon ka. Karena nggak sabar. Bahasa pi hambon kalian nyuruh kali ke hamboi ke panhi ka. Sabar. Ingat dia bersama kawan yang memerintahkan dia sabar. Dan itu perintah Al-Quran. Dengan sendirinya kawan tadi sedang mengamalkan Al-Quranul Karim. Ya penting. Maka disebutkan di sini di pembahasan terakhir, insyaallah, akhlak yang baik itu merupakan sebab yang paling besar banyaknya manusia masuk ke dalam Islam. Yang sebelumnya mereka bukan Muslim masuk ke dalam Islam dengan sebab akhlak yang mulia. Ya, di sini disebutkan kisah yang sangat masyhur. Yang namanya masyhur, kadang masyhur di kalangan ulama, enggak masyhur di kalangan orang awam. Kisah masyhur sekali yang diriwayatkan tentang Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Ya, Sahal bin Abdullah ini Abu Muhammad At-Tustari. Dia seorang ulama ahli sunnah, seorang tokoh zuhud. Ya. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau seorang ulama yang meninggalnya di Basrah, wafat pada tahun 283 Hijrah. Ya, lebih kurang beliau hidupnya 80 tahun atau 80 tahun lebih sedikit. Subhanallah, telah tercatat banyak sekali kalimat-kalimat yang indah dari ungkapan beliau. Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari. Di antara yang dinukilkan adalah berkaitan dengan ilmu hadis. Dengan hadis ditanyakan kepada beliau, sampai kapan orang itu harus menulis hadis? Beliau mengatakan sampai dia mati. Sampai dia mati. Kalau ditanya sekarang sampai kapan kita harus belajar hadis? Sampai mati. Nulis saja sampai mati, masa belajarnya sampai panjang-panjangnya kerja lah. Sampai mati. Subhanallah. Ini kita tentang beliau. Jadi beliau punya kisah dengan tetangga beliau. Tetangga beliau ini seorang beragama Majusi. Majusi ini adalah agama yang mensakralkan planet-planet, ya apa? Mensakralkan api. Jadi mereka menyembah api, menyembah matahari, bulan. Ya. Ini istilah Majusi ini dimunculkan sejak abad ketiga Miladiah. Ini orang-orang penyembah, terutama di Persia. Persia. Baik, kembali kepada kisahnya. Beliau punya kisah tetangga, beliau punya tetangga seorang beragama Majusi. Falamma ihtudir, ketika beliau sakit mau meninggal dunia, sakarat, maka Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala memanggil tetangganya ini, istad'ah, mengundangnya ke tempat beliau. Wa qala lah, dan mengatakan kepada tetangga yang Majusi ini, udkhul dzalikal bait, masuklah ke rumah itu, wanzur ma fih, dan perhatikan apa yang ada di sana. Fadakhal, maka si Majusi ini pun masuk ke dalam rumah. Fa idza jafnah, maka dia melihat ada satu mangkok, ya, sejenis mangkok
yang diletakkan di perbatasan rumah si Majusi ini. Beliau yang letakkan. Yang mana rumah si Majusi ini sudah terjadi ada kebocoran yang bisa mengalirkan kotoran ke rumah Sahal bin Abdullah As-Tusturi, sang alim ini. Fakhraja faqal, setelah dia masuk dan dia melihatnya itu tercengang dia dan mengatakan kepada Sahal bin Abdullah, "Ya Syekh, ma hadha?" Apa ini? Maka beliau mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya sejak setahun telah terbuka kanif. Kanif ini mirhab, toilet. Saluran WC itu telah terbuka di rumahmu dan mengalir ke rumahku. Wa ana kulla yawmin adha tahtahu aniyah kama ra'ait." Aku setiap harinya meletakkan di bawahnya itu bejana. Ya, bejana seperti mangkuk tadi sebagaimana telah engkau perhatikan tadi. Dan bejana itu ketika di harinya itu terpenuhi. Fa idza kana al-lail akhadtuha. Di malam hari aku mengambil bejana itu yang sudah terpenuhi dengan kotoran. Faramaitu ma fiha. Dan aku pun membuang kotoran itu di malam hari. Dan aku kembalikan tempat tadi untuk seperti semulanya, menampung kotoran itu. Walaula anni muthariq, kata beliau, seandainya aku tidak akan meninggal dunia, ini kondisiku, aku seperti akan meninggal dunia. Kalau seandainya aku tidak akan meninggal dunia, ya, aku sungguh tidak menginginkan hal ini dilakukan. Beliau tidak akan mengabarkannya. Namun aku tidak menginginkan akhlak orang lain itu akan mengenal. Jadi orang yang tidak sabar. Ma a'lamtuk, aku tidak akan pernah menyampaikan hal ini kepadamu. Mendengar cerita ini, fabakal Majusi, maka si Majusi ini pun nangis di masa itu. Waqal, dan dia mengatakan, wallah, demi Allah, betapa indahnya akhlak. Betapa indahnya akhlak Sahal bin Abdullah At-Tustari. Betapa sabarnya dia ya dalam menjaga keadaan ini. Sungguh akhlak yang ada pada seorang yang beragama itu telah menghiasinya menjadi indah sekali. Dan dia mengatakan, waili, sungguh malangnya aku, sungguh celakanya aku. Engkau telah berperilaku baik denganku seperti muamalah seperti ini, dan engkau pun meninggal dunia sedangkan aku di atas kesesatanku yang lama. Wa ana ala dhalali al-qadim. Lantas dia mengatakan di hadapan Sahal bin Allah At-Tustari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dia mengatakan, wadari hadih, dan rumahku ini aku wakafkan untuk para orang-orang fakir. Rumahku ini aku wakafkan untuk orang-orang fakir. Hadirin yang saya muliakan, hal ini saya sebutkan di antara referensinya oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala dalam kitab Tabaqatul Awliya, dalam biografi Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Terakhir saya mengungkapkan perkataan para ulama yang mana beliau mengatakan, orang yang jahil tapi dengan akhlaknya yang mulia ini bisa menduduki kedudukannya orang alim. Sebagaimana orang yang alim dengan akhlaknya yang jelek, akhlaknya yang buruk, ini kedudukannya bisa selevel dengan orang jahil. Dan bala yang paling besar adalah ketika bersatunya kejahilan dan akhlak yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa menambahkan kita ilmu dan perbaiki akhlak kita dengan bertambahnya ilmu kita.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.